Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang pembulatan pecahan. Silakan perhatikan video berikut ini. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar pembulatan pecahan. Ya, pembulatan pecahan. Yang pertama yang akan kita pelajari tentang pembulatan pecahan biasa. Oke. Lanjut. Kita langsung masuk ke contoh biar lebih mudah. Contoh, bulatkan pecahan 5/6 ke satuan terdekat. Nah, untuk pembulatan pecahan biasa, kita bisa menggunakan yang namanya garis bilangan. Kita buat garis bilangannya. Ya. Karena di sini bentuknya pecahannya adalah 5/6, jadi penyebutnya selalu per 6. Kita mulai dari angka 0. 0, kita tulis 0 di sini ya, awalnya 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, dan 1. Kok 1 Ustadz? Ya, karena 6/6 itu sama dengan 1. Nah, sekarang kita lihat, namanya pembulatan itu kita lihat mana yang lebih dekat, apakah dia lebih dekat ke arah 0 atau ke arah 1. Nah, di sini pertanyaannya adalah bulatkan pecahan ke 5/6 ke satuan terdekat. Ya. 5/6 ada di mana? Sini ya. Oke. Kita beri tanda dulu. Ya. Tanda. Sekarang baru kita coba. Kita lihat jaraknya yang terdekat kemana. Kita bandingkan antara 0 sampai 5/6, kemudian 1 dari 5/6 ke arah 1. Dia lebih dekat ke arah mana? Ya, ternyata 5/6 itu lebih dekat ke arah 1. Ya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan di sini, pecahan 5/6 lebih dekat ke angka 1. Jadi pecahan 5/6 jika dibulatkan menjadi 1. Bagaimana kalau dia, misalkan kita punya contoh lagi 2/6. Ya. Kita lihat 2/6 ini lebih dekat ke mana? Ke arah 0. Berarti nanti dibulatkannya menjadi 0. Oke, lanjut ke pecahan campuran. Kemarin kita sudah belajar pecahan campuran ya. Nah, ada contoh lagi. Bulatkan pecahan 21/4 ke satuan terdekat. Untuk 21/4, ya, kita bikin garis bilangannya dulu. Garis. Nah, tapi ya, mana yang akan kita tulis, apakah 2-nya atau 1/4-nya? Kita lihat ya. Ya. Di sini 21/4 ini adalah ada pecahan desimal, ada bilangan desimal dan bilangan pecahan biasa. Nah, ini bentuknya penjumlahannya 2 ditambah 1/4 akan menjadi 21/4. Berarti yang kita hitung adalah 1/4-nya dulu. 1/4-nya saja yang kita masukkan ke garis bilangan. Berarti dimulai dari angka 0, 1/4, 2/4, 3/4, kemudian berapa? Ya, 1 atau 4/4. Oke. Sekarang kita lihat 1/4 di mana? Ada di mana? Oh, ada di sini. Kita tandain. 1/4. Sekarang kita akan bandingkan apakah dia lebih dekat ke arah 0 atau ke arah 1. Kita lihat. Oh, ternyata lebih dekat ke arah 0. Berarti nanti 1/4 ini kita ganti menjadi 0 ya, karena 1/4 lebih dekat ke arah 0. Oke, sekarang berarti kita lihat di sini. Ya. Bentuknya menjadi seperti apa? 21/4 ini tadi katanya kalau dirubah menjadi 2 ditambah 1/4. Maka 2 ditambah berapa? 1/4-nya katanya lebih dekat ke arah 0, berarti kita ganti dengan 0. Berarti 2 ditambah 0 sama dengan 2. Jadi pecahan 21/4 ini kalau dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 2. Lanjut ya. Sekarang pecahan desimal. Nah, pecahan desimal itu seperti apa kemarin? Ya, yang ada komanya 0, sekian sekian. 0,12. Nah, kita langsung ambil contoh. Pertama, kita akan bulatkan ke satuan terdekat dulu ya. Oke. Nah, untuk pembulatan pecahan desimal, kita lihat dulu
Di sini ada batasannya ya. 1 sampai 4 ini termasuk bilangan kecil. Kalau bilangan kecil berarti kita ganti menjadi 0. Terus 5 sampai 9 ini termasuk bilangan besar. Bilangan besar kita ganti menjadi 1. Oke, atau 10 ya bisa. Masuk ke contoh soal. Saya di sini punya soal 4,84 ya. 4,84. Di sini ada namanya satuan. Kita lihat ya. Nilai tempatnya 4,84 ini. 4 menempati nilai satuan. 4 yang paling depan ya. 4 yang paling depan ini menempati nilai tempat satuan. Kenapa kok satuan? Karena di belakangnya pakai koma. Lanjut. 8. 8 ini menempati tempat persepuluhan. Lanjut lagi. Nah, 4 yang paling belakang ini menempati tempat perseratusan. Nah, kalau di sini disuruh mencari satuan terdekat, mana yang kita gunakan? Yang kita gunakan itu yang kita perhatikan adalah angka persepuluhannya. Ya, kita yang perhatikan adalah angka persepuluhannya. Ini yang harus kita masukkan ke batasan-batasan ini tadi. Oke, langsung ya. Kita lihat di sini. Ingat ya, kalau satuan terdekat, berarti yang kita gunakan adalah persepuluhannya yang kita amati. Terus yang perseratusan gimana? Kita cuekin aja dulu. Oke, lanjut. 8. 8 ini termasuk angka besar atau angka kecil? Kita lihat di sini. Oh, 5 sampai 9 ini termasuk angka besar. Berarti kita ganti 1 atau 10. Berarti kita coret deh. Kita coret. Kita ganti 1. Satunya ditaruh di mana? Taruhnya di atasnya 4. Ya, satunya ditaruh di atasnya 4 karena dia sudah masuk ke arah satuannya. Lanjut. Berarti 4-nya bagaimana? 4-nya kita coret saja. Tidak usah diapa-apakan atau kita ganti dengan 0 boleh. Jadi, berapa jawabannya? Kita tinggal jumlahkan. 1 ditambah 4 berapa hasilnya? 5. Nah, itu ya. Oke, jadi bisa kita ambil kesimpulan, bilangan 4,84 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 5. Lanjut contoh. Nah, di sini saya punya contoh untuk satuan terdekat ya. Ayah membeli 3 buah melon dengan berat masing-masing 3,47 kg, 2,86 kg, dan 5,01 kg. Bulatkan ketiga melon yang dibeli ayah ke satuan terdekat. Berarti kita membulatkan masing-masing ya. Oke. Kita tulis dulu. Tadi melonnya ada berapa? Ada 3. Yang pertama beratnya kita perlu ingat lagi di sini ya, satuannya ya. Batasannya, oke. Nah, kita tulis. Jawab. Melon yang pertama 3,47. Melon yang kedua 2,86 kg. Melon yang ketiga 5,01 kg. Nah, kita lihat batasannya. Berarti kalau dibulatkan ke satuan terdekat yang diperhatikan yang mana? Ya, persepuluhannya ini ya. 4, 8 sama 0 yang kita perhatikan. Dari atas dulu deh. 4 ini termasuk bilangan besar atau kecil? Bilangan kecil, berarti diganti dengan angka 0. Oke, kalau diganti dengan angka 0, berarti berapa di sini? Tetap 0. 3 ditambah 0, 3 kg. 7-nya bagaimana? 7-nya kan tadi kalau persepuluhannya kita coret saja. Kita cuekin saja. Oke, nah, kita coret dulu deh nih, biar enak. Oke, ganti 0 ya. Nah, sekarang 2,86. Kita lihat 8. 8 ini termasuk angka besar atau angka kecil? Angka besar. Berarti kita ganti dengan 1. Kita kasih 1 di atas. 8-nya kita coret. 6-nya juga kita coret. Berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3 kg. Lanjut 5. 0 ya. 0 ini ada enggak di sini? Oh, tidak ada. Berarti sudah
Berarti karena tidak ada sudah, berarti jawabannya tetap 5 kg. Jadi masing-masing kalau kita bulatkan ke satuan terdekat, melon yang pertama 3 kilo, melon yang kedua 3 kilo, melon yang ketiga 5 kilo. Boleh dijumlahkan? Boleh. Kalau dijumlahkan, kalau ditotal jadi berapa semuanya? Berat melon yang ayah beli, 3 tambah 3, 6 tambah 5 sama dengan 11 kilogram. Oke. Gampang ya kalau membulatkan. Lanjut ya. Sekarang masih pecahan desimal tapi ke persepuluhan terdekat. Kita bulatkan ke persepuluhan terdekat. Nah, masih batasannya harus diingat. Contoh 5,74. Nah, kalau tadi dibulatkan ke satuan terdekat yang kita perhatikan adalah persepuluhannya, berarti kalau persepuluhan terdekat yang kita perhatikan adalah 4-nya. Oke. Langsung 4-nya ini termasuk bilangan besar atau kecil? Bilangan kecil. Berarti langsung kita ganti dengan 0. Kita coret. Ya. Oh, lihat dulu tapi tempat-tempatnya. Nilai tempatnya. 5 satuan. 7 per sepuluhan, 4 per seratusan. Ya. 4-nya kita coret, kita ganti dengan 0. Oke. Sekarang kita jumlahkan. 0 tambah 7 berapa? Tuh. 7. 5-nya tetap, berarti jawabannya 5,7. Jadi bisa ambil kesimpulan 5,74 bila dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 5,7. Itu ya. Oke. Lanjut. Nah, ini yang sekarang yang terakhir yaitu persen. Persen ini sangat mudah. Sama seperti tadi, batasannya yang perlu diingat ini. Tapi yang di sini kita contoh ya. Nah, yang di sini yang kita perhatikan ini kan ada puluhan, ada satuan. Kalau mau dibulatkan persen ini, berarti yang kita perhatikan adalah satuannya. Ini ya, yang kita perhatikan ini. Oke. Lihat, 7 ini termasuk bilangan besar atau bilangan kecil? Bilangan besar. Berarti kita coret, kita ganti dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2. Berarti kita karena 1 ini puluhan ya. 1 ini kan puluhan nih. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti 20%. Lanjut 72%. Nah, sama kayak tadi yang kita perhatikan adalah satuannya. 2 ini termasuk bilangan besar atau bilangan kecil? Bilangan kecil. Berarti kita ganti dengan 0. Kita coret. Kasih 0 di atasnya. 0 tambah 7. 7 karena 7 adalah bilangan puluhan, jadi 70%. Mudah ya. Oke, kalau gitu demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Banyak-banyak berlatih agar mudah mengerjakan soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.